Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Splendid Invitation Maker. Kenapa Ustadz memilih aplikasi Splendid Invitation Maker? Karena aplikasi Splendid itu pertama iklannya sedikit dan yang kedua mudah digunakan. Nah, ini adalah penampakan dari aplikasi Splendid Maker. Bagaimana cara memasangnya? Caranya cukup mudah. Silahkan kalian masuk ke Google Play Store kalian. Kemudian silakan kalian ketik pada kolom pencarian di sini. Ketik saja Splendid Invitation Maker, maka akan muncul aplikasi Splendid Invitation Maker-nya dilogokan pada baris pertama, logonya seperti itu. Klik saja, kemudian di situ silakan kalian klik tombol pasang atau install. Ya. Kalau sudah, silakan kalian buka aplikasi Splendid Invitation Maker-nya. Kemudian nanti untuk pertama kali kalian akan disuruh untuk memilih bahasa, pilih saja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah, untuk pengenalan menunya sebenarnya hampir sama dengan Splendid Invitation Logo Maker. Yang pertama ada pengaturan di sini. Ya. Yang kedua ada menu penyimpanannya. Yang ketiga ada menu draft template-nya. Baik, kita bahas yang pertama yaitu pengaturan. Pengaturan di sini sebenarnya tidak terlalu penting ya, karena hanya ada choose language saja atau pilihan bahasa, jadi nggak terlalu penting. Kemudian yang kedua kita akan belajar penyimpanannya. Nah, di sini lumayan penting. Yang pertama adalah create new untuk membuat kartu baru. Kedua adalah letak penyimpanan dari gambar kita. Yang ketiga kita bisa membagikan gambar kita kepada orang lain. Yang pertama kita bisa membuat kartu undangan baru. Bisa klik saja seperti ini. Nah, ini ada iklan, jangan khawatir, kalian bisa hilangkan di sini ya. Nah, kalian bisa membuat kartu undangan baru. Nah, seperti ini ya. Kalian juga bisa memilih template-nya atau membuat kartu undangan baru dengan skala sesuai yang kalian inginkan. Oke, kita kembali. Yang kedua, kita akan melihat menu save-nya. Di sini kita bisa melihat save aplikasi kartu undangan yang kita buat dan kita simpan ya. Terus yang ketiga, kita bisa share aplikasi kita bisa bagikan kartu undangan kita kepada orang lain. Ya, melalui beberapa pilihan, bisa WhatsApp, bisa Facebook, Instagram dan lainnya. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian kita belajar menu yang ketiga yaitu menu draft template. Di sini kita tidak perlu membuat yang baru, kita bisa langsung menentukan sesuai dengan menu yang kita inginkan. Sebagai contoh adalah template menu pernikahan atau wedding. Gunakan salah satu draft template-nya seperti ini, kemudian klik tombol edit. Nah, pada editing template-nya ada beberapa fitur yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah save untuk menyimpan, ini sama dengan yang di bawah. Kedua, undo dan redo untuk mengembalikan posisi semula. Yang ketiga adalah layer. Layer itu seperti halnya pada Splendid Logo Maker, layer berfungsi untuk menentukan urutan dari gambar template tersebut. Ya, kemudian yang keempat untuk membuat form bentuk baru. Kemudian yang kelima untuk menambahkan background. Yang keenam untuk menambahkan teks. Yang ketujuh untuk membuat stiker. Yang kedelapan ini tidak terlalu penting ya, jadi kita nggak akan bahas karena di situ fitur-fiturnya pertama berbayar, yang kedua memang tidak bisa digunakan secara maksimal, jadi tidak perlu kita pelajari ya. Oke, ada 7 item yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah simpan. Sama ya.
Fungsinya untuk menyimpan template yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah, kita bisa bagikan kemana. Setelah disimpan, otomatis sudah tersimpan pada galeri kita ya, dan kita bisa membagikannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah undo dan redo. Seperti halnya Office, kalau terjadi kesalahan bisa kalian kembalikan ke posisi semula. Kemudian ini ada grid teman-teman. Grid ini enggak terlalu berfungsi, kita coba ya. Nah, seperti ini aja, dia enggak terlalu berfungsi. Yang paling berfungsi adalah layernya. Nah, ini kita bisa merubah posisi terdepan yang mana, misalkan kalau tulisan ini kita buat di posisi depan, maka tulisannya dia akan tertumpuk di atas ya. Kemudian lagi kita bisa kita bisa gunakan ini ya. Kita bisa sisipkan form, bentuk baru, form seperti ini ya. Tapi kalau sudah kalian gunakan ini template-nya, nggak perlu kalian buat form yang baru ya. Kemudian background, kita bisa sisipkan background baru. Tapi kalau sudah ada template-nya, kalian nggak perlu sisipkan background. Kemudian teks, sebagai contoh ini. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan warnanya putih misalkan. Kalian juga bisa merubah ukurannya seperti ini. Tapi kalau sudah ada template-nya juga nggak perlu ya. Kalian tinggal ganti saja pada bagian tulisannya aja. Jadi nggak perlu menambahkan teks. Ya, misalkan Nathan misalkan ya, tinggal edit aja. Misalkan yang di atas ini kita juga bisa ganti menjadi, ini dihapus semua dulu aja ya teman-teman ya. Misalkan walimatun nikah, maka ini agar bisa mengeditnya lebih mudah, kalian perbesar aja teman-teman ya. Walimatun nikah, ini juga bisa kalian perbesar seperti ini biar ngeditnya lebih mudah. Nathan misalkan ya. Oke, kita kembalikan ke posisi semula dengan ukuran yang sesuai. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah, kalian bisa tambahkan juga stiker. Ini misalkan tambahkan love di sini. Nah, kita sesuaikan aja ukurannya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, klik tombol save, maka dia secara otomatis akan tersimpan pada galeri. Kalau sudah tersimpan pada galeri, kalian juga bisa bagikannya ke undangan ke teman-teman, ke WhatsApp, ke Twitter, ke Instagram ya. Seperti itu. Sebenarnya aplikasi Splendid ini sangat mudah ya. Jadi maka dari itu kita akan pelajari barang sebentar saja. Mungkin 1 atau 2 kali pertemuan kalian sudah bisa ya. Dan kenapa saya memilih untuk invitation maker atau undangan maker? Karena undangan maker ini banyak diminati atau banyak kita gunakan, seperti pembuatan undangan akikoh, undangan tasyakuran, undangan pernikahan, undangan rapat dan sebagainya. Kita bisa menggunakan aplikasi Splendid ini dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan tugasnya kalian membuat 1 undangan, boleh undangan nikah, boleh undangan tasyakuran, kemudian kalian simpan, kirimkan ke WhatsApp Ustadz Dimas. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.